Dalam masalah kesalahan yang disengaja ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat. Kesalahan yang disengaja dalam membaca Al-Fatihah di sini maksudnya adalah ketika seseorang yang sedang sholat lalu dengan sengaja melakukan kesalahan dalam pengucapan lafaz-lafaznya. Atau misalnya ketika ia tidak memperhatikan bacaan yang benar, padahal ia mampu membacanya dengan baik dan benar. Dalam hal ini, tentu saja ada perbedaan hukum antara yang sengaja dengan yang tidak sengaja, atau karena unsur ketidaktahuan. Di dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa jika seseorang memang mampu membaca dengan benar atau memungkinkan untuk belajar, lalu ia mengganti satu huruf dalam surat Al-Fatihah dengan huruf lainnya, walaupun misalnya mengganti huruf bod menjadi zo atau za, atau melakukan kesalahan dalam hal bacaan yang bisa merusak makna, seperti mengkasrohkan huruf ta dalam kata an'amta menjadi an'amti misal, atau mendomahkannya menjadi an'amtu misal, ya. Contoh lain juga misalnya mengkasrohkan huruf kaf dalam kalimat iyyaka menjadi iyyaki. Jika hal ini dilakukan dengan sengaja, bahkan ia sendiri sebenarnya mengetahui keharamannya, maka sholatnya menjadi batal dan tidak sah. Adapun jika tidak disengaja dan tidak mengetahui keharamannya, maka yang tidak sah hanya bacaan Al-Fatihahnya saja. Yang jika belum berselang lama kemudian ia membenarkan bacaannya, maka bacaannya menjadi sempurna. Demikian juga Imam Zainuddin Al-Maribari ini lanjutkan, ya, bahwa kesalahan bacaan yang tidak sampai merusak makna seperti membaca huruf dal dalam kata na'budu dengan fathah sehingga menjadi na'buda, jika disengaja maka hukumnya haram atau setidaknya menjadi makruh. Jelas? Walaupun memang tidak sampai merusak makna, tapi jika bacaan ini dilakukan disengaja, maka hukumnya haram atau setidaknya makruh, kata Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala. Imam Al-Malibari juga mencontohkan jika seseorang mengucapkan lafaz Ar-Rahman tanpa mengidghamkan huruf lam ke dalam huruf ra-nya sehingga menjadi Al-Rahman misalkan. Jika hal itu dilakukan oleh seseorang karena suatu kesengajaan, padahal ia mampu membacanya dengan baik, ia mampu membaca dengan Ar-Rahman bukan Al-Rahman, atau ya, orang ini sengaja untuk membaca yang salah seperti itu padahal ia tahu bagaimana cara membacanya dengan baik, atau oleh orang yang tidak mampu membacanya karena tidak mau belajar, maka juga batal sholatnya. Jika tidak demikian, maka yang batal hanyalah bacaan kalimat tersebut saja. Atau misalnya ketika seorang menghilangkan tasydid pada huruf ya dalam lafaz iyyaka, sementara ia sendiri mengerti, ya, maknanya, jika itu dihilangkan, maka ia dihukumi kafir sebab arti lafaz tersebut berubah maknanya menjadi sinar matahari. Ya. Sehingga
Jika demikian, maka ayat yang dimaksud bisa berubah, artinya menjadi menyembah dan meminta pertolongan kepada sinar matahari. Na'udzubillah. Jika diyakini, maka ini adalah kekufuran. Adapun jika tidak disengaja kesalahan-kesalahan itu, maka hendaknya seseorang sujud sahwi. Lain lagi misalnya ya, ketika seorang membaca tasydid huruf-huruf yang sebenarnya tidak bertasydid, maka sholatnya tetap sah, namun tetap saja hukumnya haram. Sama seperti ketika ia menghentikan ya bacaan antara huruf sin ya dan ta dalam kata nasta'in. Ya, juga ini bisa masuk kepada perkara yang hukumnya adalah haram di dalam bacaan sholat, ya khususnya bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat ini. Ya demikian ya tentang pendapat-pendapat Syafi'iyah dalam masalah hal ini. Wallahu ta'ala alam.